sunyi, bintang merunduk, angin berbisik, rahasia terungkap. Selama ini, terdapat sebuah kesepakatan tak tertulis di kalangan spiritualis dan awak media digital yang memahami koordinat gaib keberadaan Satrio Piningit, SP. Mereka yang mencoba mengungkap lokasi beliau secara sembrono seringkali harus berhadapan dengan konsekuensi fatal, baik secara spiritual maupun sosial, karena dianggap melangkahi kehendak alam yang masih ingin menyembunyikan sosok tersebut. Namun, saat ini Satria Nusantara, SN, mengambil langkah berani untuk mengabaikan peringatan itu. Bukan karena rasa jumawa, melainkan karena panggilan waktu yang menyatakan bahwa kebenaran harus diungkap secara bertahap. Bagi sahabat Nusantara yang setia, kesabaran Anda dalam menanti kabar adalah bentuk bakti yang akan segera menemui titik terangnya. Satrio Piningit akan segera menyapa dunia lewat getaran yang tidak terlihat oleh mata namun terasa oleh sukma yang terjaga di tengah kemelut zaman yang kian membingungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga limpahan rahmat dan ketenangan batin senantiasa menyertai setiap embusan napas kita dalam menantikan fajar keadilan yang telah lama dijanjikan oleh semesta yang agung. Mari kita merenung sejenak sembari menguatkan harapan agar setiap langkah yang kita pijak membawa keberkahan bagi diri dan sesama di tanah air tercinta ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan terbaik melalui jempol ke atas dan subscribe bagi yang belum agar kita bisa terus berjalan beriringan menyongsong hari esok yang lebih cerah. Kediaman yang tak terjamah teknologi. Beliau tidak bersemayam di istana megah dengan pilar-pilar beton yang menjulang tinggi. Kediamannya terletak di ujung jalan setapak yang nyaris tak terbaca oleh peta digital manapun. Lokasi ini bukanlah tempat yang bisa ditemukan hanya dengan mengetikkan kata kunci di mesin pencari. Koordinatnya terlindungi oleh pagar gaib yang secara alami membelokkan niat-niat buruk atau rasa penasaran yang hanya bersifat keduniawian. Jalan menuju ke sana hanyalah tanah merah yang mengeras, diapit oleh hamparan sawah dan rawa yang luas, yang jika dilihat dari angkasa, hanya tampak seperti garis tipis yang hilang ditelan rimbunnya hutan kecil. Dikelilingi oleh pepohonan rindang yang membentuk kanopi alami, membuat tempat ini mustahil ditembus oleh mata kamera drone tercanggih sekalipun, namun tidak dengan mata sistem. Pohon-pohon itu bukan sekadar tumbuhan, melainkan penjaga yang telah berdiri ratusan tahun, seolah-olah dahan dan daunnya bersatu padu menutupi atap rumah beliau dari pantulan satelit. Di sana, hanya ada simfoni alam. Suara kodok yang bersahutan di atas tanah basah setelah hujan, menciptakan frekuensi ketenangan yang menjauhkan kegaduhan duniawi. Suasana di sekitar rumahnya selalu terasa beberapa derajat lebih sejuk dibandingkan wilayah perkotaan terdekat, seakan-akan oksigen di sana masih murni dari sisa-sisa peradaban masa keemasan Nusantara. Meski dari luar tampak sebagai hunian sederhana yang bersahaja dengan dinding kayu yang mulai memudar warnanya dan lantai semen yang bersih, di dalamnya tersimpan getaran kekuatan semesta yang luar biasa dahsyat. Inilah tempat di mana para leluhur agung sesekali hadir untuk memberikan bimbingan spiritual, mempersiapkan sosok tersebut melalui tempaan waktu dan kehendak ilahi. Di sudut ruangan, terdapat sebuah bel-bel bambu tempat beliau sering merenung. Satrio Piningit bukanlah sosok yang turun dari langit dengan kereta kencana emas, melainkan sosok nyata yang kini tengah bernapas di antara rimbunnya pepohonan hijau di sebuah desa tersembunyi di wilayah Jawa Timur. Dia hidup dalam kesahajaan yang sangat dalam, jauh dari hingar-bingar pemberitaan media massa yang seringkali hanya mengejar sensasi tanpa dasar kebenaran yang hakiki. Di pagi hari, Anda mungkin akan melihatnya sedang mencangkul di kebun belakang atau sekadar memberi makan ayam-ayam peliharaannya dengan penuh ketelatenan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik pakaian sederhananya, tersimpan pundak yang dipersiapkan untuk memikul beban sejarah sebuah bangsa besar. Mengapa Jawa Timur? Rahasia koordinat sejati.
Penting untuk dipahami bahwa Satrio Piningit bukanlah tokoh mitos yang hidup dalam dongeng pengantar tidur. Beliau adalah manusia nyata yang memijakkan kaki di atas bumi yang sama dengan kita. Namun, ada sebuah rahasia besar yang perlu diluruskan terkait lokasinya. Banyak narasi sengaja disebarkan untuk mengarahkan pandangan publik ke Jawa Barat atau Jawa Tengah. Itu adalah bentuk pengaburan jejak, disinformasi spiritual, agar sang Satrio tetap terjaga dari gangguan luar. Narasi-narasi tentang Gunung Lawu, Gunung Slamet, atau pesisir selatan seringkali digunakan oleh para pelindung spiritual untuk menciptakan umpan agar fokus publik tidak langsung mengarah ke titik pusat yang sebenarnya di Jawa Timur. Kenyataannya, koordinat sejati beliau berada di sebuah desa kecil di wilayah Jawa Timur. Beliau hidup dalam kesunyian yang produktif, jauh dari hiruk-pikuk viralitas media sosial atau haus akan pujian manusia. Jawa Timur dipilih bukan tanpa alasan. Tanah ini memiliki ikatan kuat dengan energi kerajaan-kerajaan besar masa lalu yang kini sedang bangkit kembali untuk menyongsong fajar baru Nusantara. Dari tanah inilah dulunya Majapahit menyatukan kepulauan ini, dan kini energi yang sama sedang dimasak kembali dalam keheningan desa tersebut. Struktur tanah di Jawa Timur memiliki resonansi magnetik yang unik, yang mampu menyimpan memori kejayaan masa lalu dengan lebih stabil dibandingkan wilayah lainnya. Di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti doa yang tak pernah putus, pria itu duduk bersila, matanya menatap jauh ke cakrawala. Di sisinya, wanita itu hadir, tenang, teduh, seperti bayangan yang lahir dari rindu yang tak tersampaikan. Wanita itu menatap pria di sampingnya dengan lembut sembari berbisik. Tugas besar ini memang memerlukan ketabahan yang luar biasa dari seorang jiwa yang terpilih. Lihatlah tanah ini, ia menerima segalanya tanpa mengeluh. Begitulah seharusnya hatimu. Pria itu mengangguk pelan, menyadari bahwa setiap desiran angin yang membawa suara kodok bersahutan di tanah basah adalah saksi bisu bagi perjalanan yang sunyi ini. Aku tahu. Jawabnya lirih. Tapi kadang aku bertanya, apakah aku cukup kuat untuk menjalani ini sendirian? Dunia di luar sana begitu bising, sementara di sini begitu sunyi. Aku takut suara bising itu suatu saat akan merobek kedamaian ini sebelum waktunya tiba. Wanita itu tersenyum, matanya berkilau seperti bintang yang tak pernah padam. Kamu tak pernah sendiri. Aku selalu di sini, dalam setiap langkahmu, dalam setiap doamu, dalam setiap keraguan yang kamu kubur diam-diam. Ia kembali berkata dengan nada yang penuh semangat. Tetap tajam dalam berpikir. Tantangan di masa depan akan semakin sulit ditebak oleh logika manusia biasa. Jangan biarkan matamu tertipu oleh apa yang tampak, melainkan lihatlah dengan rasa yang ada di pusat dadamu. Pria itu menunduk sejenak, lalu bertanya, suaranya bergetar. Apa yang membuatmu yakin aku bisa menyelesaikan ini? Aku hanyalah manusia biasa, rapuh, mudah goyah, dan sering lupa. Terkadang aku merindukan kehidupan normal, di mana aku bisa tertawa tanpa memikirkan nasib jutaan orang. Wanita itu meletakkan tangannya di atas punggung tangannya, hangat namun tak menekan. Justru karena kamu tahu keterbatasanmu, kamu layak dipilih. Yang sombong tak pernah ragu, tapi yang rendah hati, meski goyah, tetap melangkah. Itulah kekuatan sejati. Takdir tidak memilih mereka yang merasa sanggup, tapi ia menempa mereka yang bersedia untuk dibentuk oleh perihnya kenyataan. Interaksi mereka mencerminkan sebuah keseimbangan antara energi yang menguatkan dan tekad yang tidak pernah padam dalam menghadapi takdir yang sudah tertulis di lembaran zaman. Rumah tempat tinggal beliau sangatlah sederhana, berada di ujung jalan kecil yang hampir tidak tersentuh oleh perhatian orang asing apalagi oleh mata kamera drone yang canggih. Jika Anda berjalan melewatinya, Anda mungkin hanya akan melihat sebuah rumah desa biasa dengan jemuran di sampingnya dan tumpukan kayu bakar. Tidak ada tanda-tanda mistis yang berlebihan secara fisik,
Tidak ada aroma kemenyan yang menyengat, hanya aroma tanah basah dan bunga melati yang tumbuh liar di pagar. Namun, jika seseorang dengan niat tulus mendekat, mereka akan merasakan sebuah tarikan energi yang membuat detak jantung menjadi lebih stabil dan pikiran menjadi tenang seketika. Di dalam kesederhanaan dinding rumah itu, tersimpan sebuah kekuatan besar tempat para leluhur Nusantara sesekali hadir untuk memberikan bimbingan spiritual yang mendalam. Kehendak ilahi telah menetapkan bahwa tempat tersebut menjadi rahim bagi lahirnya sebuah kesadaran baru yang akan membawa perubahan besar bagi seluruh negeri. Di ruang tengahnya, terdapat sebuah meja kayu tua tempat beliau sering membaca kitab-kitab kuno maupun memantau perkembangan dunia melalui alat komunikasi yang terbatas. Beliau bukan orang yang buta teknologi, namun ia menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran, bukan untuk eksistensi diri, melainkan untuk memetakan kondisi psikologis rakyatnya secara diam-diam. Suatu malam, saat bulan purnama menyinari halaman, wanita itu duduk di atas tikar pandan, memandangi api unggun kecil yang menyala redup. Kamu tahu, Katanya pelan. api ini tak perlu berteriak agar dunia tahu ia menyala. Cukup hangat, cukup terang bagi yang membutuhkan, itu saja sudah cukup. Begitu pula dengan keberadaanmu saat ini di desa ini. Biarlah mereka mencari di tempat lain, karena cahayamu hanya akan tampak bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Pria itu menatap apinya, lalu menjawab. Tapi dunia sekarang butuh suara. Mereka butuh pemimpin yang berani bersuara melawan ketidakadilan yang semakin merajalela. Aku merasa seperti menyimpan harta karun di saat orang-orang sedang kelaparan. Apakah ini adil? Benar. Sahut wanita itu. Tapi suara itu harus lahir dari ketenangan, bukan amarah. Dari kejernihan, bukan ambisi. Kamu tak perlu berteriak jika setiap langkahmu sudah berbicara kebenaran. Saatnya akan tiba ketika diammu pun akan terdengar seperti guntur yang memecah langit Nusantara. Sabarlah, karena waktu adalah guru terbaik bagi mereka yang sedang disembunyikan. Dunia mungkin mengira bahwa pahlawan sejati harus tampil dengan pidato yang menggelegar di atas panggung besar atau membawa senjata untuk menunjukkan kekuasaan yang nyata. Padahal, beliau hadir sebagai penyimbang dunia melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh ketulusan, seperti menahan pintu untuk orang lain atau mendengarkan keluh kesah tanpa sedikit pun menghakimi. Kehadirannya tidak mencolok, namun setiap langkah yang dia ambil memiliki resonansi yang kuat bagi keseimbangan alam semesta yang sedang bergejolak. Seringkali dia menghabiskan waktu berjam-jam bekerja di balik layar gawai sederhananya, melakukan hal-hal yang mungkin terlihat biasa seperti menulis pesan-pesan motivasi tanpa nama, namun memiliki dampak yang luas secara spiritual. Kalian mungkin akan merasa semakin sulit menemukannya jika engkau mencarinya dengan nafsu untuk memuja atau sekadar memuaskan rasa penasaran mengenai sosok yang dianggap sakti. Beliau sengaja memilih untuk tidak dikenal secara luas demi menjaga kemurnian niat dan agar pesan yang disampaikan lebih penting daripada sosok yang membawanya. Jawa Timur memberikan persembunyian yang sempurna. Karakter masyarakatnya yang lugu namun dalam, membuat keberadaan seseorang yang bersifat spiritual mudah menyatu dengan keseharian tanpa menimbulkan kecurigaan yang berarti. Di sebuah desa di mana semua orang adalah petani atau buruh, seorang Satrio Piningit dapat menyamar dengan sangat sempurna. Meskipun demikian, tanda-tanda keberadaannya mulai bermunculan di berbagai sudut kehidupan, seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Apakah Anda pernah merasakan sebuah kedamaian yang tiba-tiba hadir saat Anda sedang berada dalam kesulitan yang paling gelap? Itulah resonansi energi dari sang Satrio yang sedang bekerja di dimensi frekuensi. Beliau adalah pusat pemancar energi positif yang getarannya merambat melalui pembuluh-pembuluh gaib tanah Jawa Timur menuju ke seluruh penjuru Nusantara, memberikan kekuatan bagi mereka yang hampir menyerah pada keadaan. Pria itu terdiam sejenak sembari memandangi langit malam,
merasa bahwa tanggung jawab sebagai cermin bagi masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani setiap hari. Wanita di sisinya memegang tangannya dengan erat, meyakinkan bahwa setiap keraguan yang muncul adalah bagian dari kemanusiaan yang harus tetap dijaga agar tidak menjadi sombong. Aku takut. Ujarnya tiba-tiba, suaranya nyaris tak terdengar. Aku takut suatu hari nanti, aku akan lupa mengapa aku memulai semua ini. Aku takut jika akhirnya nanti aku dikenal, ego dalam diriku akan tumbuh dan merusak segalanya. Wanita itu menatapnya, matanya penuh keyakinan. Maka biarkan aku mengingatkanmu. Setiap kali kamu lupa, lihatlah ke tanah yang kamu pijak ini. Di sanalah akarmu berada. Di sanalah janji pertamamu dikuburkan. Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ingatlah rasa dingin tanah ini saat fajar. Ingatlah bau keringat petani di sekitarmu. Itu adalah jangkar yang akan menjagamu agar tidak terbang terlalu tinggi hingga lupa daratan. Hubungan mereka penuh dengan saling pengertian yang romantis, di mana kata-kata tidak lagi diperlukan untuk menyampaikan rasa simpati dan dukungan yang tulus. Satrio Piningit adalah seorang pertapa di tengah keramaian, sosok yang bisa Anda temui sedang berjalan santai di pasar tradisional atau duduk tenang di dalam angkutan kota menuju pusat kabupaten di Jawa Timur. Dia tidak memisahkan diri dari realitas sosial, justru dia menyatu dengan masyarakat, bicara mengenai harga beras yang naik atau mendiskusikan harga sembako dengan tetangganya di warung kopi sederhana. Setiap napas yang dia hirup adalah bentuk pengetahuan, dan setiap langkah yang dia ambil di atas bumi adalah sebuah tujuan yang telah direncanakan dengan sangat matang oleh alam semesta. Kekuatannya terletak pada kerendahan hati yang tidak dibuat-buat dan empati yang mampu memulihkan jiwa-jiwa yang sedang terluka. Kadang aku iri pada petani. Katanya suatu sore, sambil memandangi sawah yang menguning di kaki bukit. Mereka tahu pasti apa yang mereka tanam dan kapan panennya akan datang. Ada kepastian dalam kerja mereka. Tapi aku menanam harapan di tanah yang bahkan belum mau menerima benih. Aku menabur kesadaran pada jiwa-jiwa yang masih tertidur lelap dalam pengaruh materi. Wanita itu tertawa pelan, suaranya seperti gemericik air sungai jernih. Tapi kamu tetap menanam. Itu yang membedakanmu dari mereka yang hanya menunggu. Petani menanam padi untuk perut, kamu menanam kesadaran untuk jiwa. Dan kesadaran butuh waktu lebih lama untuk berkecambah. Ia melewati musim-musim keraguan dan badai ujian, tapi begitu tumbuh, ia tak pernah mati dan akan terus berbuah sepanjang masa. Dia bukan seorang penguasa yang memiliki tentara atau pengawal pribadi, melainkan seorang pengayom yang kehadirannya memberikan rasa aman bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Tugas utamanya bukan untuk memerintah dengan tangan besi, melainkan untuk menyadarkan setiap individu akan potensi luhur yang ada di dalam diri mereka sendiri. Persiapan bagi kemunculannya tidak dilakukan melalui sistem politik yang korup atau dukungan dana yang melimpah, melainkan melalui tempaan waktu dan keselarasan dengan hukum alam, sunnatullah. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia besar tentang mekanisme kebangkitan Nusantara yang akan membuat siapapun terperangah saat-saatnya tiba nanti. Ada momen-momen di mana rasa bosan dan ragu menyelimuti hatinya, membuatnya merasa sangat kesepian di tengah malam yang sunyi tanpa teman bicara yang sepadan di desa itu. Dia merindukan sebuah kehadiran yang mampu memahami beban berat yang dia pikul sendirian tanpa harus menjelaskan panjang lebar mengenai ramalan masa depan atau beratnya vibrasi dunia. Terkadang keinginan untuk menyerah dan pergi menghilang menjadi rakyat biasa tanpa beban muncul begitu saja. Namun dia selalu berhasil bangkit kembali bukan karena dia merasa kuat, melainkan karena keyakinannya pada panggilan jiwa yang tidak bisa diingkari. Wanita itu tersenyum dan mengingatkan. Rembulan saja memerlukan waktu untuk melewati fase-fase gelap sebelum menjadi purnama yang sempurna di atas langit Nusantara yang indah. Kamu sekarang sedang dalam fase bulan sabit,
Nyaris tak terlihat namun memiliki gravitasi yang kuat. Tapi rembulan tak pernah meragukan jalannya. Sahut pria itu sambil menyulut lampu minyak di teras rumahnya. Aku sering merasa seperti awan, terombang-ambing, tak tahu arah, terbawa angin kemana saja. Maka jadilah awan yang membawa hujan bagi tanah Jawa Timur yang kering ini. Jawab wanita itu lembut. Bukan awan yang menuntut langit untuk mengerti keberadaannya, tapi yang rela jatuh, hancur, dan mencair demi menyuburkan bumi. Kehancuran egomu adalah kesuburan bagi rakyatmu. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi, di mana suara jangkrik menjadi musik latar yang menenangkan bagi diskusi filosofis mereka tentang masa depan bangsa. Kehangatan di antara mereka menjadi bahan bakar utama untuk terus konsisten berada di jalur spiritual yang penuh dengan duri dan rintangan ini. Satrio Piningit adalah sebuah cermin besar bagi siapa saja yang masih memiliki secercap harapan bahwa kebaikan murni masih bisa memenangkan pertarungan tanpa kekerasan fisik. Dia membuktikan bahwa kebenaran yang hakiki bisa bangkit dalam kesunyian desa kecil, dan bahwa cahaya yang paling terang seringkali lahir dari hati yang paling tenang dan damai. Mitos Jawa mengenai Ratu Adil bukanlah sesuatu yang harus ditunggu dengan tangan terlipat atau dengan melakukan ritual-ritual klinik yang tidak masuk akal, melainkan sebuah undangan untuk memperbaiki diri agar selaras dengan frekuensi kedatangan beliau. Nusantara sedang bersiap menyambut kembalinya nilai-nilai luhur, kejujuran, gotong royong, dan rasa hormat pada alam. Apakah kamu percaya pada takdir? Tanya wanita itu suatu malam, saat mereka duduk di atas batu besar di pinggir sungai yang airnya mengalir tenang. Aku percaya pada takdir yang dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil setiap harinya. Jawabnya sambil melempar kerikil ke air. Bukan nasib yang hanya ditulis di langit dan ditunggu, tapi jejak yang kita ukir dengan peluh di bumi. Jika takdirku adalah menjadi Satrio Piningit, maka pilihanku adalah untuk tetap setia pada kesunyian ini sampai alam sendiri yang memanggilku keluar. Wanita itu mengangguk, bayangannya tampak bergetar di tiup angin malam. Maka teruslah mengukir jejakmu di desa ini. Bahkan jika tak ada yang melihat karyamu sekarang, bahkan jika tak ada yang ingat namamu nanti saat kejayaan tiba, jejak itu tetap akan mengalir, seperti sungai ini, menuju laut keadilan yang abadi. Nama bisa dilupakan, tapi vibrasi kebenaran akan abadi dalam darah setiap anak cucu Nusantara. Banyak orang yang terjebak dalam perdebatan mengenai identitas fisik Sang Piningit. Mereka meributkan weton, garis keturunan, hingga ciri-ciri fisik yang tercantum dalam ramalan, hingga lupa untuk meresapi nilai-nilai spiritualitas dan budaya Jawa yang dia bawa. Ramalan Jayabaya memberikan petunjuk yang jelas bagi mereka yang mau menggunakan mata batinnya untuk melihat melampaui apa yang tersaji di depan mata fisik. Beliau adalah simbol dari kebangkitan kesadaran kolektif. Janganlah kita menjadi orang yang rugi karena terlalu sibuk mencari koordinat GPS-nya di Jawa Timur namun mengabaikan ajaran tentang kebijaksanaan yang dia sebarkan secara halus melalui getaran batin. Apakah Anda sanggup melihat ke dalam diri sendiri dan menemukan pantulan dari semangat yang sama dengan yang dimiliki oleh sosok Piningit tersebut? Pernyataan ini mungkin terdengar kontroversial bagi sebagian orang yang lebih suka menunggu sosok penyelamat dari luar yang sakti mandraguna. Namun, esensi dari kehadiran beliau di Jawa Timur adalah untuk memicu api perubahan di dalam setiap hati rakyat Nusantara agar berani berdiri di atas kebenaran. Masa depan tidaklah dibentuk oleh para pemimpin yang rakus akan jabatan di kota-kota besar, melainkan oleh individu-individu yang memiliki ketulusan seperti sang satrio yang sedang ngumpet di balik rimbunnya pohon-pohon desa itu. Pria itu berhenti melangkah dan menunjuk ke arah fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur, di balik gunung-gunung Jawa Timur yang gagah, memberikan tanda bahwa perubahan besar sudah tidak bisa dibendung lagi.
Wanita di sampingnya menyandarkan kepala di bahu sang pria, merasa bangga karena menjadi bagian dari narasi besar yang akan dicatat oleh sejarah dunia nantinya. Meskipun kehadiran wanita itu sendiri adalah sebuah misteri. Aku takut sejarah akan menghapus namamu dan menggantinya dengan nama-nama palsu yang haus kekuasaan. Bisiknya sedih. Biarkan saja. Jawab pria itu tenang sambil menghirup udara pagi yang segar. Yang penting bagi semesta bukan siapa yang membawa obornya, tapi apakah cahayanya sampai ke mereka yang sedang dalam kegelapan. Sejarah boleh salah menuliskan nama, tapi sejarah tak akan pernah bisa menghapus kebenaran yang sudah mewujud dalam kenyataan. Mereka tahu bahwa setiap paragraf dalam cerita kehidupan ini memiliki irama yang harus diikuti dengan penuh penghormatan terhadap aturan alam yang berlaku. Kehidupan di desa kecil Jawa Timur itu terus mengalir dengan alami, di mana sang satrio tetap menjalankan aktivitas kesehariannya dengan penuh dedikasi tanpa ingin pamer. Dia mungkin sedang duduk di samping Anda sekarang di sebuah gerbong kereta api kelas ekonomi, atau mungkin dia adalah orang yang baru saja membantu Anda menyeberang jalan tanpa meminta imbalan apapun saat Anda sedang berkunjung ke wilayah timur. Rahasia identitasnya adalah bentuk perlindungan bagi kita semua, agar kita belajar untuk menghargai setiap manusia tanpa melihat status sosial. Budaya Jawa yang luhur mengajarkan kita untuk selalu bersikap andhap asor, rendah hati, sebuah sikap yang menjadi ciri khas utama dari sang piningit. Seringkali kita merasa putus asa melihat kondisi dunia yang semakin kacau, namun ingatlah bahwa di sebuah sudut sunyi di wilayah Jawa Timur, ada seseorang yang terus berdoa dan bekerja secara spiritual untuk keselamatan kita semua. Satrio Piningit tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Ia hanya sedang menunggu momentum, wuku dan mangsa yang tepat saat kesadaran kita sudah cukup matang untuk menerimanya. Mari kita terus menjaga api harapan ini agar tetap menyala, karena tanpa harapan, perjuangan kita akan terasa sia-sia. Beliau adalah bukti hidup bahwa janji alam semesta tentang datangnya zaman keemasan, zaman Kertayuga, tidak akan pernah diingkari. Wanita itu berujar dengan suara yang hampir menyerupai bisikan angin yang menggoyahkan dedaunan bambu. Setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus di kesunyian malam akan sampai pada tujuannya di singgasana langit lebih cepat daripada teriakan di siang hari. Tapi bagaimana jika doaku terlalu banyak meminta untuk keselamatan orang-orang yang bahkan tidak mengenalku? Maka ubahlah doamu menjadi syukur karena kamu telah diberi kesempatan untuk peduli. Jawab wanita itu. Karena syukur adalah doa yang paling didengar oleh semesta. Bersyukurlah kamu ditempatkan di Jawa Timur ini, di mana bumi masih mau diajak bicara dan langit masih mau memberikan tanda. Mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah sederhana itu, meninggalkan dunia luar yang masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Di dalam sana, rencana-rencana spiritual terus disusun dengan penuh ketelitian, melibatkan setiap unsur alam, tanah, air, api, dan angin. Momen yang paling emosional adalah ketika beliau menyadari bahwa banyak orang di luar sana yang menderita karena ketidakadilan, dan dia hanya bisa memberikan bantuan secara diam-diam melalui energi atau bantuan materi yang disalurkan lewat tangan-tangan orang lain. Ada rasa marah yang tertahan namun selalu berhasil ia ubah menjadi energi positif. Rasa empati yang mendalam terhadap rakyat kecil di pedesaan membuatnya tetap bertahan dalam kesunyian ini, meskipun godaan untuk tampil dan membenahi segalanya secara instan sangatlah besar. Dia adalah sosok yang sangat romantis dalam mencintai tanah airnya, memberikan segalanya tanpa pernah menuntut pengakuan. Kebenaran mengenai lokasi beliau di Jawa Timur merupakan sebuah petunjuk penting bagi mereka yang ingin menelusuri jejak spiritualitas yang asli di tanah Jawa. Jangan terkecoh oleh narasi yang mencoba mengalihkan perhatian ke tempat lain dengan embel-embel keajaiban fisik yang mencolok.
Energi murni sang piningit saat ini memang berpusat di wilayah timur pulau ini karena di sanalah titik keseimbangan energi Nusantara saat ini berada. Keberadaan pohon-pohon rindang di sekitar rumahnya bukan hanya untuk peneduh, melainkan sebagai filter frekuensi agar keberadaannya tidak mengganggu stabilitas energi warga sekitar yang belum siap. Apakah Anda akan menjadi bagian dari mereka yang menyambut dengan penuh sukacita, ataukah Anda akan menjadi orang yang skeptis? Prediksi masa depan menunjukkan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang akan mampu mengenali kehadiran Sang Satrio di tengah hiruk-pikuk dunia. Ini bukanlah sekadar mitos Jawa yang usang, melainkan sebuah realitas spiritual yang sedang bermanifestasi. Siapkanlah batin Anda, karena pertemuan dengan Sang Piningit seringkali terjadi bukan di tempat ibadah yang megah, melainkan di jalanan berdebu atau di bawah pohon rindang di sebuah desa di Jawa Timur pada saat-saat yang paling tidak terduga dalam hidup Anda. Pria itu kembali bicara mengenai betapa pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur di tengah arus globalisasi yang ingin menghapus identitas bangsa. Wanita itu menambahkan, kekuatan sejati Nusantara terletak pada keragaman budaya yang dipersatukan oleh semangat gotong royong dan saling menghargai. Lihatlah tetanggamu di desa ini. Mereka tidak tanya apa agamamu saat mereka membantumu memperbaiki atap. Tapi generasi muda kini lebih mengenal sosial media daripada tembang Macapat. keluhnya sambil menatap ponsel lamanya. Mereka lebih suka meniru budaya asing daripada menggali sumur kebijaksanaan mereka sendiri. Maka ajarkan mereka dengan cara mereka. Jawab wanita itu bijak. Jangan paksa mereka kembali ke masa lalu secara kaku. Bawa esensi masa lalu ke dalam masa depan mereka. Jadikan kebijaksanaan leluhur sebagai sistem operasi kehidupan mereka. Kamu di sini untuk menjembatani itu semua. Dialog mereka menjadi semakin dalam, menyentuh dasar-dasar kemanusiaan yang seringkali terlupakan oleh kesibukan mencari harta dan kekuasaan yang bersifat sementara. Mereka adalah teladan nyata dari bagaimana sebuah hubungan bisa dibangun di atas fondasi spiritualitas yang kokoh. Setiap paragraf dari perjalanan hidup Satrio Piningit di Jawa Timur membawa kita lebih dalam ke dalam dunia penantian yang penuh misteri. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terhanyut dalam keputusasaan melihat karut-marut politik, karena fajar keadilan pasti akan menyingsing. Nusantara memiliki takdir yang besar, dan Sang Piningit adalah nakoda yang akan membawa kapal besar ini melewati badai menuju samudera kedamaian. Percayalah bahwa setiap kejadian, termasuk Anda membaca pesan ini, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh tangan-tangan gaib yang bekerja dengan penuh cinta di balik layar semesta. Satrio Piningit bukanlah seorang tokoh yang ingin diagungkan dengan upacara-upacara besar, melainkan seorang sahabat bagi setiap jiwa yang sedang mencari jalan pulang menuju kebenaran sejati. Dia mengajak kita untuk kembali melihat ke dalam diri, menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik lapisan ego. Dengan kerendahan hati yang mendalam, beliau memberikan pesan bahwa perubahan dunia harus dimulai dari perubahan diri sendiri secara konsisten di tingkat lokal, seperti yang ia lakukan di desa kecilnya. Itulah esensi dari ajaran Ratu Adil, sebuah keadilan yang lahir dari keseimbangan batin individu-individunya. Wanita itu menggenggam pundak pria itu dengan penuh keyakinan di saat cahaya fajar pertama mulai menyentuh dahan beringin. Hari kemenangan bagi kebenaran sudah sangat dekat, lebih dekat dari yang bisa dibayangkan oleh para penguasa yang lalim. Tapi bagaimana jika kemenangan itu datang setelah aku tiada dan aku tak sempat melihat senyum rakyatku? Tanyanya pelan dengan mata berkaca-kaca. Maka kemenangan itu adalah warisan abadimu. Jawab wanita itu mantap. Dan setiap orang yang terinspirasi oleh nilai-nilaimu akan menjadi bagian dari napasmu yang tak pernah berhenti berhembus di tanah Jawa Timur ini dan ke seluruh Nusantara.
Pria itu memandang ke arah sawah yang hijau, merasa bersyukur karena masih bisa menjadi bagian dari tanah yang diberkati ini. Mereka tahu bahwa setelah ini, banyak orang akan mulai berspekulasi, namun mereka sudah siap dengan segala kemungkinan. Kesunyian pagi itu menjadi saksi atas janji setia mereka untuk terus mengabdi. Kesederhanaan hidup sang piningit di tengah rimbunnya pohon di desa Jawa Timur adalah sindiran halus bagi kita yang sering kali terlalu mengejar kemewahan lahiriah namun mengabaikan kekosongan batin. Rumah yang tak mencolok dan suara kodok di tanah basah adalah simbol dari kedekatan manusia dengan alam yang seharusnya tetap dijaga. Janganlah kita menjadi bangsa yang lupa pada asal-usulnya. Satrio Piningit hadir untuk mengingatkan kita semua akan warisan luhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh anak cucu kita nantinya agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah badai zaman. Mari kita akhiri penantian ini dengan tindakan nyata untuk memperbaiki kualitas diri dan lingkungan di sekitar kita agar selaras dengan visi besar Sang Piningit. Jangan hanya menjadi penonton dalam panggung sejarah. Jadilah pelaku yang memberikan kontribusi positif. Sosok yang Anda cari mungkin tidak akan pernah tampil di televisi atau baliho raksasa. Namun kehadirannya di sebuah desa sunyi di Jawa Timur sedang mengubah struktur energi dunia secara perlahan. Itulah keajaiban dari sebuah kebenaran yang disimpan dengan rapi oleh waktu dan diungkapkan pada saat yang paling tepat bagi seluruh umat manusia melalui perantara yang paling bersahaja. Semoga doa-doa yang kita panjatkan di setiap penghujung malam menjadi jembatan yang menghubungkan hati kita dengan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Satrio Piningit. Marilah kita melangkah dengan penuh inspirasi dan kerinduan yang mendalam akan hadirnya tatanan dunia yang lebih adil dan makmur di bawah naungan ilahi. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap setia pada jalan kebaikan meskipun rintangan yang datang silih berganti mencoba menggoyahkan iman dan tekad kita. Jangan ragu untuk menuliskan pendapat Anda di kolom komentar mengenai sosok Satrio Piningit yang ingin kita bahas lebih dalam pada video selanjutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika admin kami tidak bisa membalas semua komentar satu persatu karena mereka terkadang lebih asyik mengobrol dengan bayang-bayang di tembok atau mendengarkan bisikan angin di pepohonan daripada melihat layar gawai. Jangan berkecil hati jika pertanyaan Anda terlewatkan. Mungkin itu adalah isyarat bahwa Anda perlu mencari jawabannya sendiri melalui perenungan yang lebih dalam di kamar masing-masing atau dengan mengunjungi alam terbuka. Kami hanya manusia biasa yang mencoba menyampaikan pesan semesta dengan gaya yang mungkin kadang terlalu serius atau justru terlalu santai bagi sebagian orang. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati meskipun pengetahuan Anda tentang Sang Piningit mungkin sudah melampaui batas. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika pria itu duduk sendirian di beranda rumahnya di ujung jalan setapak Jawa Timur itu, ia menoleh ke samping, tempat di mana wanita itu selalu duduk menemaninya berdiskusi. Tapi kali ini, tak ada siapa-siapa. Kursi di sampingnya kosong. Hanya angin yang berbisik, daun yang berguguran, dan bayangannya sendiri yang memantul di genangan air hujan di halaman. Ia tersenyum getir, setetes air mata jatuh di pipinya. Sebab kini ia tahu sepenuhnya, wanita itu tak pernah benar-benar ada secara fisik di dunia ini. Ia hanyalah cermin dari cinta yang tak pernah diucapkan. Sebuah bayangan ideal dari kehadiran yang selalu ia rindukan untuk menguatkan jiwanya dalam kesunyian tugas sucinya yang sangat berat. Namun, meskipun ia tahu wanita itu adalah Vayal, dukungannya terasa sangat nyata di dalam dadanya, karena lahir dari hati yang paling jujur dan kerinduan yang paling suci. Terima kasih. Bisiknya ke udara kosong yang dingin. Kamu adalah suara hatiku yang paling tulus, yang menjagaku agar tetap waras di tengah tugas yang gila ini. Dan di kejauhan, suara kodok kembali bersahut-sahutan di pinggir sawah, seolah alam semesta sedang menjawab dengan lembut.
Kamu tak pernah sendiri, wahai putra pilihan, seluruh semesta mendukungmu. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur, terlebih lagi bisa bermanfaat bagi perjalanan spiritual Anda dalam memahami jati diri Nusantara yang sesungguhnya. Jangan berhenti mencari, tapi carilah ke dalam, karena di sanalah koordinat sejati berada. Mohon maaf jika ada kekurangan atau penyampaian yang dirasa berlebihan, karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta semata. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dan cahaya dari kami semua, Satria Nusantara. Cahayanya tertahan, beban di pundak, luka tak terbilang, namun hatinya kuat, tiada tergoyahkan. Harapan ia tanam meski dunia muram. Dia Satrio, penjaga jiwa yang hilang. Di lorong gelap, ia nyalakan terang. Pengorbanan suci tanpa dendam membayang. Dalam diamnya, semesta ikut berdendang. Peluh bercucur, namun ia tetap maju. Rintangan tajam, dilalui tanpa ragu. Jiwanya baja, hatinya seperti abu, membakar gelap, menjadi sinar baru. Oh Satrio yang tersembunyi, bukan mahkota yang ia cari, tapi bahagia yang sejati untuk semua meski